Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afaf Haflati dengan nomor NIM 22810600083, mahasiswi Tadris Biologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar modul yang telah saya buat, materi evolusi sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA. Adapun modul ajar yang telah saya buat yaitu modul ajar biologi fase F kelas 12 SMAN 1 Arjawinangun. Yang pertama itu ada identitas modul. Informasi umumnya yaitu materi pelajaran evolusi fase F kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran. Jumlah pertemuannya itu 1. Penulis modul saya sendiri, Afaf Haflati. Kemudian informasi umum. Yang pertama ada kompetensi awal, yaitu peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap perbedaan ciri fisik dan tingkah laku antar makhluk hidup. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua, mandiri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan diskusi. Keempat, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Kemudian yang kelima, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dan dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Modul ajar yang saya buat ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Metode pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok terstruktur, tanya jawab berbasis masalah, serta presentasi hasil kerja kelompok. Nah, metode ini digunakan karena mampu mendorong kolaborasi antar siswa sesuai dengan prinsip cooperative learning, sekaligus melatih keterampilan berpikir ilmiah melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mengomunikasikan sesuai dengan pendekatan saintifik. Kemudian sarana dan prasarana. Sumber belajarnya itu meliputi modul ajar, buku bacaan, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Medianya menggunakan laptop, jaringan internet atau wifi, dan PPT atau PowerPoint. Kemudian bagian yang kedua yaitu komponen inti, meliputi capaian pembelajaran, elemen pemahaman biologi. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis konsep evolusi berdasarkan teori-teori yang ada, menjelaskan berbagai petunjuk ilmiah yang mendukung terjadinya evolusi, serta mengidentifikasi perkembangan teori evolusi dan mengelompokkan mekanisme-mekanisme evolusi berdasarkan contoh nyata dalam kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian evolusi secara tepat sesuai dengan teori, menjelaskan berbagai petunjuk terjadinya evolusi, serta mengidentifikasi perkembangan teori dan mengelompokkan contoh-contoh mekanisme evolusi dengan benar. Kemudian asesmen dilaksanakan dalam 3 prosedur dengan penjelasan berikut. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru untuk perbaikan proses pembelajaran, serta asesmen sumatif, yaitu untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menyebutkan pengertian evolusi secara tepat sesuai dengan teori ilmiah yang telah dipelajari. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 jenis petunjuk evolusi. Peserta didik mampu membandingkan teori evolusi Lamarck dan Darwin serta menunjukkan ciri utama masing-masing. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan minimal 3 mekanisme evolusi. Adapun pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata evolusi? Yang kedua, mengapa ada begitu banyak jenis makhluk hidup di bumi?
Dan yang ketiga, apakah semua perubahan pada makhluk hidup itu bisa disebut dengan evolusi? Nah, kemudian kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu materi evolusi, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 45 menit. Yang pertama kegiatan awal atau pendahuluan. Deskripsi kegiatannya yang pertama, guru memberikan salam dan berdoa bersama, kemudian guru mengabsen, mengondisikan kelas serta pembiasaan, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu persepsi, guru menggali pengetahuan siswa tentang evolusi melalui pertanyaan pemantik dengan waktu 10 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran inti dengan deskripsi, yaitu guru menjelaskan pengertian evolusi secara interaktif melalui presentasi. Kemudian guru menjelaskan prinsip evolusi dengan contoh nyata dan bukti-bukti mengenai evolusi. Peserta didik secara individu mengamati tayangan melalui PowerPoint. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan salah satu jenis bukti evolusi. Lalu peserta didik dapat menyimpulkan hasil keseluruhan dan mempresentasikan hasil diskusi materi dari kegiatan pembelajaran di depan kelas. Kemudian kuis sebagai evaluasi penilaian peserta didik dengan waktu kegiatan inti yaitu 25 menit. Dan kegiatan penutup. Yang pertama, memotivasi peserta didik untuk mempelajari bahan pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup pertemuan dengan membaca doa dan mengucapkan salam, dan refleksi peserta didik dengan waktu kegiatan penutup yaitu 10 menit. Selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama ada refleksi guru. Pertanyaan yang pertama, apakah perlakuan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? Kemudian yang kedua, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman peserta didik? Dan yang ketiga, apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai? Kemudian yang kedua, refleksi peserta didik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandanganmu tentang evolusi sebelum dan sesudah mempelajari materi ini? Apakah ada perubahan? Kemudian yang kedua, apakah menemukan keterkaitan antara bukti evolusi dengan kehidupan makhluk hidup saat ini? Dan yang ketiga, bukti-bukti apa saja yang dianggap paling meyakinkan dalam mendukung teori evolusi? Mengapa? Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaan yaitu peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya itu lebih dari peserta didik yang lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual serta memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini bahan bacaan guru peserta didik meliputi materi-materi evolusi yang akan dipelajari oleh peserta didik selama satu pertemuan ke depan. Bagian yang keempat yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD meliputi identitas nama kelompok, nama anggota kelompok, kelas, serta petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, bacalah dan pahami dengan teliti isi modul tersebut secara berkelompok. Kemudian, diskusikanlah dan jawablah soal-soal esai di bawah ini pada lembar yang telah disediakan. Kemudian, tulis jawaban secara lengkap, logis, dan gunakan contoh bila diperlukan. Serta hasil kerja kelompok akan dipresentasikan dan dinilai oleh guru serta teman. Kemudian ada soal yang pertama yaitu amati gambar berikut, kemudian simpulkan seleksi alam yang tampak dari data tersebut. Kemudian ada soal yang kedua, perhatikanlah gambar di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana gambar di atas menunjukkan proses evolusi berdasarkan prinsip seleksi alam. Pertanyaan kedua, identifikasikan perubahan morfologis yang tampak dari waktu ke waktu. Pertanyaan ketiga, mengapa tidak semua spesies dalam gambar tersebut bisa bertahan hidup hingga sekarang? Adapun soal nomor 3 yaitu sebuah pulau kecil dihuni oleh populasi kadal unik. Suatu hari,
Sebagian dari mereka berhasil menyeberang ke pulau lain dan membentuk koloni baru. Pertanyaan yang pertama, mekanisme evolusi apa yang mungkin terjadi pada koloni baru tersebut? Kemudian, jika kadal dari pulau pertama sesekali datang dan kawin silang dengan koloni baru, sebutkan proses yang terjadi dan apa dampaknya terhadap keanekaragaman genetik. Lalu selanjutnya yaitu ada bagian instrumen penilaian. Yang pertama, lembar penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Kolom yang pertama yaitu nama peserta didik, kolom yang kedua sikap yang akan dinilai, kemudian kolom ketiga ada skor total, kolom yang keempat ada skor nilai, dan kolom yang terakhir yaitu predikat. Dengan petunjuk pengisiannya yaitu lembar ini diisi oleh guru dengan memberikan tanda checklist pada kolom sesuai dengan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik saat pembelajaran. Kemudian bagian B yaitu rubrik penilaian sikap. Yang pertama ada aspek yang dinilai yaitu teliti dengan skornya itu 5. Kriteria yang pertama, melaksanakan setiap langkah-langkah pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan soal yang diajukan, serta menuliskan jawaban secara terstruktur dan tepat. Aspek yang dinilai yang kedua yaitu disiplin dengan skor 5. Kriterianya yang pertama, hadir dalam pembelajaran tepat waktu, kemudian menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta mengerjakan soal-soal evaluasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian, intervasi predikat, nilai 89 sampai 100 predikat A dengan keterangan sangat baik, nilai 77 sampai 88 predikat B dengan keterangan baik, nilai 64 sampai 76 predikat C dengan keterangan cukup, serta nilai yang kurang dari 64 predikat D dengan keterangan cukup. Adapun nilai yang diperoleh yaitu dari hasil jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Kemudian yang di bawahnya mengetahui kepala SMAN 1 Arjawinangun dan guru biologi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.